Shalom jemaat Tuhan, saya berdoa biar kiranya kasih karunia, roh hikmat dan wahyu semakin dilimpahkan atas kita sehingga pengenalan akan Allah semakin bertumbuh dan bertambah-tambah dalam hidup kita. Tuhan mewahyukan dirinya sehingga tingkat pemahaman kita terus semakin lebih luas dan lebih sempurna lagi. Karena itu kita sedang belajar bagaimana situasi yang terjadi hari ini perlu kita hadapi dengan pengenalan akan Allah. Karena ketika antikris muncul, dua hal yang diingatkan oleh Alkitab kita membutuhkan. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman daripada orang-orang kudus. Jadi iman dan ketabahan lahir daripada pengenalan akan Allah. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Iman dan ketabahan lahir lewat pengenalan kita. Karena itu bisa bayangkan tanpa pengenalan akan Allah dengan apa yang akan terjadi di dunia ini. Jadi di tengah-tengah ketakutan tentang antikris, tentang vaksin, tentang banyak hal, visi kita bukanlah kita menjadi bagian sepakat dengan dunia ini, tetapi kita sepakat dengan Tuhan dan agenda Tuhan dan rencananya. Karena itu kita perlu menjadi gereja pemenang, kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, kita menjadi alat ajaib di tangan Tuhan yang akan menghasilkan tuaian global. Kita ada ketika tuaian besar itu terjadi, kita ada di dalamnya. Kita menjadi gereja yang menjadi bagian di dalamnya. Karena hal itu pasti akan terjadi. Saudara terlibat atau tidak, kita ada atau tidak, rencana Tuhan itu pasti akan terjadi sebelum antikris muncul. Dan setan sama sekali tidak dapat membatalkannya. Karena itu tujuan Allah ini pasti. Jadi yang penting adalah kita menyerahkan diri, memutuskan, mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kita total kepada kepemimpinan Roh Kudus, kepada hikmat. Kita butuh hikmat dari Bapa, kita butuh komitmen kita dari kasih Kristus yang menghasilkan keselamatan, keserupaan dengan Kristus dan amanat agung, tuaian global. Karena itu sebelum antikris ambil alih atas seluruh dunia ini, kita jangan sampai terlambat. Karena itu percayalah bahwa murka Allah akan datang. Karena itu butuh pengenalan akan Allah sedemikian rupa. Jadi fokus kita bukanlah ketakutan, fokus kita bukanlah mengikuti dunia ini, tapi fokus kita adalah menyiapkan diri kita dengan pengenalan akan Allah. Karena pandemi-pandemi yang lebih besar akan datang. Hal-hal yang menggoncangkan dunia ini akan terjadi. Ketika kita berdiri teguh atas firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Mari kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi ketika malaikat ketujuh. Dan sebelumnya kita sama-sama sudah tahu bahwa ketika malaikat yang ketujuh membuka meterainya, dia melihat ada ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah dan mereka diberikan 7 sangkakala. Dan ketika malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi kita lihat ini prosesnya dalam meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bapak Ibu tahu ini beriringan. Meterai ketujuh dibuka mulai ditiup. Jadi sampai puncaknya adalah perang Harmagedon. Puncaknya adalah 7 bokor itu yang akan menimpa dunia. Karenanya ketika sangkakala pertama ditiup, dampaknya sepertiga bumi kita lihat di sini. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, api bercampur darah. Semuanya dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi bayangin kalau sepertiga bumi rumput-rumputan hijaunya terbakar habis. Kalau sepertiga dilemparkan ke bumi terbakar
bumi terbakar, sepertiga bumi, sepertiga pohon, sepertiga rumput-rumputan hijau. Tentu dampaknya secara udara. Makanya kalau saudara perhatikan di meterai kemarin yang kita baca, matahari akan seperti kain kabung rambut hitam, semakin panas, dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena sepertiga bumi kita lihat, pohon terbakar, bumi terbakar, rumput-rumputan hangus. Jadi dampaknya begitu luar biasa sekali. Karena itu saudara, seharusnya kita menghadapi pandemi yang sekarang ini, kita jangan takut gitu loh. Maksudnya ini hanya latihan pemanasan. Karenanya menjadi tidak benar kalau kita meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, meninggalkan apa yang harusnya kita bangun justru di hari-hari ini. Jangan biasakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Mereka meninggalkan hubungan, padahal menjelang hari Tuhan yang makin dekat itulah kita harus semakin giat melakukannya. Jadi di depan kita akan lihat meterai dibuka, sangkakala akan ditiupkan. Dan ini yang menjadi doa saya, supaya bayangkanlah tanpa pengenalan akan Allah, kalau gereja tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, menghadapi situasi yang mengerikan di depan, banyak orang akan tawar hati, kecewa, dan bisa murtad. Tapi saya berdoa lewat renungan yang terus-menerus dibagikan, ya, dengan topik bayangkan tanpa pengenalan Allah yang ketiga ini bisa menolong kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.